memuliakan-Mu Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, berikan perintah-Mu dan berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Amin saudara ya. Sekalipun mungkin di dunia atau di sekeliling kita lagi tidak baik-baik saja, tetapi di dalam Tuhan kita selalu baik. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan tema hari ini saya berikan judul Kedaulatan Allah, Kasih dan Pengampunan. Saya akan membacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara, saya tidak akan membahas terlalu panjang untuk poin ini karena saya pikir kita semua sudah memahami. Di dalam perjanjian lama kita tahu ketika orang berdosa, dia harus datang kepada imam bawa domba atau binatang untuk dipersembahkan sebagai pengampunan dosa. Tetapi dalam perjanjian yang baru, kita tahu Yesus Kristus ialah imam besar, tetapi dia juga yang merupakan korban yang sempurna untuk pengampunan dosa kita. Amin saudara. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita sudah diampuni. Tetapi pada hari ini kita mau melihat bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Saudara, kalau kita melihat salah satu dimensi dosa yang Alkitab nyatakan ialah dosa yang dilakukan kepada kita. Misalkan orang lain melakukan dosa kepada kita dengan menyakiti atau berbuat jahat kepada kita. Mungkin di dalam usaha ada orang atau mitra kerja kita yang menipu kita. Itu artinya dia sedang berbuat jahat kepada kita. Jadi dimensi dosa yang pertama ialah dosa yang dilakukan kepada kita. Saya mau bertanya, kira-kira apakah saudara pernah merasakan dosa yang orang lain lakukan kepada saudara? Boleh angkat tangan? Enggak pernah? Oh, teman saudara baik-baik semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita perlu memahami hal ini. Karena kita akan menemukan dimanapun akan ada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan. Sengaja atau tidak sengaja dia melakukan dosa kepada kita. Dan seringkali saudara, kemarahan ini merupakan respon akibat perbuatan dosa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita berkata, lu jual gua beli, gitu ya saudara ya. Kalau orang melakukan dosa, kita akan berkata, kamu jual gue beli. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu prinsip dunia tentunya. Tetapi pada kenyataannya ketika kita dilakukan tidak benar oleh orang lain, kita menjadi marah. Tetapi saya mau katakan hari ini saudara, kemarahan merupakan respon yang seringkali justru membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Yesus marah karena ketidakadilan dan kejahatan. Tetapi Yesus marah di dalam kekudusan. Namun saudara, kebanyakan dari kita marah bukan marah yang kudus saudara. Tetapi marah yang berdosa. Oleh sebab itu, Alkitab menyuruh kita untuk membuang kemarahan. Karena apa? Karena menyimpan kemarahan bukanlah hal yang baik. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Firman Tuhan katakan orang yang menyimpan kemarahan bodoh. Saudara, saya mau melihat pada hari ini kita akan mempelajari beberapa hasil kemarahan yang menetap di dalam hati. Saya sebut sebagai rumput liar kemarahan. Karena kemarahan yang disimpan itu tidak sendirian, ada banyak teman-temannya saudara. Dan pada hari ini kita mau melihat bersama-sama
kemarahan yang menetap di dalam hati menghasilkan yang namanya kekesalan. Biasanya kekesalan muncul dari hati seseorang yang diperlakukan kasar oleh orang lain tetapi tidak mampu membalas. Misalkan seorang karyawan diperlakukan kasar oleh bosnya. Gimana mau balas itu bosnya, saudara? Mungkin seorang istri diperlakukan kasar oleh suami. Tidak mampu membalas, akhirnya menjadi kesal. Tetapi kemarahan juga menyimpan rumput liar yang lain. Selain daripada kekesalan juga ada kepahitan. Kekesalan yang bertahan lama pada akhirnya akan berkembang menjadi kepahitan. Dan sayang sekali saudara, justru kepahitan banyak berkembang bahkan di dalam gereja dan keluarga. Ada jemaat kepahitan dengan gembalanya, ada jemaat kepahitan dengan jemaat yang lain, ada jemaat kepahitan dengan pelayan Tuhan, atau sebaliknya pelayan Tuhan kepahitan dengan pelayan Tuhan yang lain. Di dalam rumah tangga, istri kepahitan kepada suami dan sebaliknya. Orang tua kepahitan kepada anak, anak kepahitan pada orang tua. Atau mungkin menantu kepahitan kepada mertua, mertua kepahitan pada menantu. Kita melihat dari kemarahan ada kekesalan, ada kepahitan, dan justru saudara, hal-hal ini terjadi di antara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi. Tetapi kita juga akan melihat di mana kemarahan juga menghasilkan perseteruan atau permusuhan. Ini yang saya sebut perang terbuka, saudara. Secara terang-terangan mengucapkan kata-kata yang menghina, melakukan perbuatan yang menyakiti dan penuh kebencian kepada seseorang yang dianggap musuh atau yang dianggap pernah melukai. Dan biasanya ini tidak sendiri, saudara. Mereka bawa teman. Bawa teman untuk apa? Untuk menjadi pihak oposisi atau pihak lawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat, kemarahan juga mempunyai rumput liar di dalam hati, yaitu dendam atau kebencian. Dendam atau benci kalau kita melihat di dalam Alkitab muncul kurang lebih sebanyak 5 kali. Kalau kita melihat di dalam teks kitab Kejadian versi standar Inggris, saudara, dikatakan kebencian itu sama dengan dendam. Atau dendam diterjemahkan juga dengan kebencian. Dan kalau kita melihat di dalam kemunculannya, kata dendam itu dikaitkan dengan melakukan pembalasan terhadap orang yang dibenci. Jadi kalau orang sudah mendendam, orang sudah membenci, pasti exitnya membalas, saudara. Karena memang Alkitab menyatakan itu. Kita melihat contoh yang paling jelas ketika Esau membenci Yakub. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia berencana untuk membunuh Yakub. Kemudian ada lagi kakak-kakak Yusuf membenci atau mendendam kepada Yusuf. Dan akhirnya apa? Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Dalam perjanjian baru ada kisah Herodias yang menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis dan kemudian ingin membunuhnya. Saudara, dari dendam kemudian punya potensi untuk membunuh. Saudara, mungkin kita sedang membenci seseorang dan kita tidak berniat untuk datang bawa pisau bunuh orang itu. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa, saudara? Seorang pembunuh manusia. Ketika pikiran kita membiarkan dendam, menyimpan kebencian terhadap sesama manusia, saat itu kita sudah menjadi pembunuh manusia. Saudara, sadarilah bahwa pada hari ini kita semua pernah menjadi pembunuh manusia. Saat kita mendendam, saat kita membenci dalam hati dan pikiran, kita telah membunuh manusia. Pada hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana kita dapat keluar dari rumput liar kemarahan, dari kekesalan, dari kepahitan, permusuhan, dendam dan kebencian. Saudara tadi baca tema firman Tuhan hari ini,
Kedaulatan Allah, kasih dan pengampunan. Inilah rangkuman poin penting untuk kita bisa bersama-sama keluar dari yang namanya kemarahan dan rumput liar yang ada di dalam kemarahan itu. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi kemarahan dan keluar dari setiap rumput liarnya, saudara. Kita harus percaya kedaulatan Allah. Katakan sama-sama, kedaulatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting. Kenapa? Mempercayai kedaulatan Allah akan menyelamatkan kita dari kemarahan. Kalau kita melihat Alkitab mengizinkan orang lain berdosa kepada kita, selalu memiliki tujuan. Dan biasanya saudara, tujuan itu demi pertumbuhan kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf diperlakukan dengan sangat jahat oleh kakak-kakaknya dan dijual sebagai budak, kita mengetahui Yusuf tidak marah. Sebaliknya apa? Yusuf dapat melihat tangan Allah yang berdaulat. Di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara perhatikan, Yusuf mengucapkan perkataan ini setelah ia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi saya mau katakan perkataan Yusuf berlaku sejak saat ia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat selama menjadi budak di Mesir, bahkan selama di dalam penjara, Alkitab tidak pernah menyatakan Yusuf menjadi marah, pahit, bahkan dendam ataupun benci. Tetapi kita melihat Alkitab menyatakan bahwa Yusuf melaksanakan semua tugasnya dengan sangat baik. Bukankah ini salah satu sikap dari orang yang tidak menyimpan kemarahan, saudara? Amin. Yusuf melakukan tugasnya dengan sangat baik. Yusuf dihargai oleh Potifar, Yusuf dihargai oleh kepala penjara, dan bahkan dia dipercayakan tanggung jawab yang besar. Saya mau katakan hari ini, mempercayai kedaulatan Allah menjadi senjata pertama untuk kita melawan kemarahan yang menetap di dalam hati yang mungkin diakibatkan karena dosa orang lain yang dilakukan kepada kita. Kita perlu menyadari tindakan dosa yang dilakukan oleh orang lain, saya mau katakan itu berada di bawah kontrol Allah yang berdaulat. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tahu tindakan orang jahat kepada kita, tindakan orang berdosa kepada kita, tetapi di balik itu semua Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Saudara bisa melihat kebenaran ini? Kalau kita bisa melihat hal ini, inilah yang dikatakan Yusuf kepada kakak-kakaknya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kulitnya jelas, kelihatan kakak-kakak Yusuf melakukan kejahatan. Tetapi di balik itu semua Allah telah merekakannya. Untuk apa saudara? Kebaikan. Inilah kedaulatan Allah atas dosa manusia. Jadi pada hari ini apa alasan kita menjadi marah, pahit, dendam, benci? Jika perbuatan dosa orang lain kepada kita pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa alasannya saudara? Tidak ada alasan lagi. Kenapa kita harus marah? Karena Allah bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Memang mereka tetap harus bertanggung jawab dengan dosa mereka. Tetapi di dalam itu semua Allah mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin saudara. Tidak ada alasan lagi ketika kita mengerti kedaulatan Allah atas hidup kita untuk kita menjadi marah, dendam dan benci kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa kakak-kakak Yusuf membuatnya menjadi budak di rumah Potifar. Dosa tante Potifar membuatnya masuk ke dalam penjara. Namun di balik itu semua ada tangan Tuhan yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Dan dari dalam penjara kita mengetahui kisahnya Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, saya suka sekali kitab Pemazmur menulis karya kedaulatan Allah dalam kisah Yusuf dengan sangat indah. Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai 12 saya akan bacakan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, perhatikan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Dalam pandangan Allah, Yusuf diutus. Dalam pandangan manusia, kejahatan kakak-kakaknya membuat dia dijual. Kita melihat mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Dia dijual menjadi budak, dia masuk ke dalam penjara. Tapi perhatikan ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruhnya melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Wow, luar biasa saudara. Amin saudara. Apa rahasia Yusuf? Dia tidak marah, dia tidak mendendam dan benci. Dia mengetahui kedaulatan tangan Allah yang bekerja di dalam setiap dosa yang mungkin orang lain atau kakak-kakaknya lakukan kepada Yusuf. Saudara, mungkin saudara sedang punya usaha hari ini. Saudara pernah mengalami ditipu. Saudara pernah mengalami diperlakukan jahat oleh orang lain. Engkau melihat kebangkrutan. Engkau melihat kemunduran dalam usahamu. Bahkan mungkin engkau melihat kehancuran. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau mempercayai kedaulatan Tuhan, di sana Tuhan sedang membentuk engkau menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Dan di dalamnya Allah menyatakan kebaikan pada akhirnya. Yang perlu kita lakukan, kita cukup percaya. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, untuk kita bisa keluar dari kemarahan dan dendam bahkan kebencian, kita harus mengasihi sesama manusia. Bagaimana caranya? Orang dia jahat, gimana kita harus mengasihi? Perintahnya jelas, kasih. Bagaimana caranya? Ya kasih saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Petrus, penulis mendesak para pembacanya untuk mengejar kekudusan. Sekalipun saat menghadapi masa-masa yang sulit, Petrus terus menekankan pentingnya kasih persaudaraan, yaitu kasih terhadap sesama orang percaya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud daripada kata-kata Petrus adalah kasih memampukan kita mengabaikan banyak tindakan-tindakan dosa dari orang lain. Kalau kita memiliki kasih yang besar, kita bisa mengabaikan tindakan dosa yang orang lain lakukan kepada kita. Jika orang lain berbuat kesalahan kepada kita, berbuat jahat kepada kita, membuat kita sakit, tidak nyaman, dan mungkin terluka, dengan kasih yang besar akan memampukan kita untuk mengabaikannya. Bukankah firman Tuhan menyatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri? Tapi firman Tuhan juga jelas, mengasihi sesama manusia termasuk juga mengasihi siapa saudara? Musuh kita. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus kasihi. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia mengasihi mereka yang mengasihi. Tetapi orang Kristen
Gak cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihi orang yang membenci kita. Saya teringat dengan Matius 5 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, kita perlu melihat konteks penamparan pipi di sini bukan penyiksaan, saudara ya. Ini lebih kepada sebuah penghinaan. Jadi ditampar di sini pengertiannya bukan lagi disiksa, tapi dihina. Dan pada saat itu ketika orang merasa dihina, ada jalur yang dia bisa lakukan untuk membalas. Jalurnya bukan membalas nampar, tetapi datang ke pengadilan, kemudian mengajukan perkaranya, aku telah dihina, itu orangnya, kemudian disidang dan akhirnya orang yang menampar di penjara. Jadi seperti itu konteksnya, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan, Yesus berbicara bahwa berikan pipi yang satunya lagi, artinya apa? Artinya sangat sederhana sebetulnya. Kalau kamu dihina, memang kamu punya hak untuk apa? Untuk mengajukan ke pengadilan dan orang itu akan dihukum. Tetapi Yesus bilang gak usah, ampuni saja. Amin, saudara. Ini banyak ramai di media sosial kasus-kasus penghinaan, kemudian dilaporkan, penghinaan dilaporkan, banyak kasus, saudara ya. Tapi jadi orang percaya kita gak perlu melakukan hal itu. Yesus jelas menyatakan kalau kamu dihina, kamu memang punya hak untuk melaporkan, untuk membalas di pengadilan. Tetapi untuk apa? Yesus gak mau itu kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mau kita menuntut hak serta mempertahankan harga diri. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya mau menghadapi penghinaan dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan dan mau tetap mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu ada acara Shield dengan anak-anak Victory Kids, ada satu permainan, saudara. Permainannya itu mindahin air dengan spons dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kemudian saya terinspirasi dengan games itu, saudara, pada hari ini. Saya melihat bahwa, saya buat ilustrasi, saudara. Saya melihat bahwa orang Kristen itu seperti spons, saudara. Orang kita seperti spons. Jadi kita itu punya kemampuan untuk menyerap setiap dosa yang orang lain lakukan kepada kita. Amin, saudara. Kita punya kemampuan untuk menyerap itu. Tetapi ketika kita tahu kita menyerap dosa, kita mengalami, kita diperlakukan tidak baik, kita nggak perlu membalas, saudara. Karena ketika kita membalas, kita mencurahkannya di sini lagi, saudara. Orang itu akan selalu punya apa, saudara? Punya sumber untuk kembali melakukan kejahatan kepada kita. Betul, saudara ya? Kejahatan tidak akan pernah bisa berhenti dengan membalas. Karena ketika kita diperlakukan jahat, kita balas lagi, saudara. Penuh lagi, dia akan melakukan kejahatan lagi dan terus akan seperti itu. Tetapi ketika saya merenungkan, saudara, kita punya kemampuan untuk menyerap setiap dosa. Ketika kita menyerap dosa yang orang lain lakukan kepada kita, jangan balas, saudara. Tetapi kita bawa kepada Tuhan. Amin, saudara. Ke dalam kirbatnya Tuhan, kita curahkan di sini, saudara. Saya teringat dengan perkataan pemazmur dikatakan demikian, saudara. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, saya merenungkan setiap kali orang melakukan dosa kita serap. Kemudian kita bawa kepada Tuhan, kita curahkan. Memang gak enak. Kita menangis di sana. Kita apa, saudara? Kita meratap di sana, tapi enggak apa-apa, saudara. Kita tidak akan membalas. Amin, saudara. Kita diperlakukan jahat lagi, kita bawa ke Tuhan, saudara. Kita curahkan di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menampung setiap seruan kita. Dan pada akhirnya, saudara, orang tidak punya lagi sumber untuk melakukan kejahatan kepada kita. Amin, saudara. Karena kita bawa kepada Tuhan, kalau kita lakukan pembalasan, sumber itu akan selalu ada. Kejahatan dibalas dengan kejahatan akan semakin hidup kejahatan itu. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau kita
lakukan. Ketika orang lain melakukan kejahatan kepada kita, jangan balas. Bawa itu kepada Tuhan dan Tuhan menampung itu. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Paulus berkata kasih itu tidak mudah marah. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Ketika kita curahkan kepada Tuhan, kita pulang dengan kelegaan. Tidak ada lagi yang namanya kemarahan. Saudara perhatikan ketika kakak-kakak Yusuf takut terhadap Yusuf. Karena kejahatan yang mereka pernah lakukan, Yusuf sudah jadi raja. Celaka kita. Kita bakal dibalas. Tetapi ketika mereka begitu takut kepada Yusuf, Alkitab berkata apa saudara? Perhatikan Kejadian 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, Yusuf bukan hakim atas saudara-saudaranya. Demikian juga dengan kita bukan hakim atas orang yang berlaku jahat kepada kita. Sebagai penguasa Mesir, Yusuf punya kekuatan untuk membalas dan menghukum kakak-kakaknya. Namun Yusuf mengerti itu bukan hak Yusuf. Dia mengembalikan penghakiman kepada Allah yang benar dan adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yusuf kepada kakak-kakaknya jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Kasih Yusuf memampukannya mengampuni dan menerima kakak-kakaknya. Di dalam Roma 4:12 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteremu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya teringat dengan Mahatma Gandhi. Dia adalah orang yang sangat mengagumi pengajaran Yesus. Dia pernah berkata, jika mata dibayar dengan mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan refleksi untuk kita. Adakah orang yang dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah melalui pembalasan dendam? Tidak ada, saudara. Tidak mungkin ada. Hanya kasih yang besar yang ditunjukkan oleh anak-anak Allah yang akan menyelamatkan musuh. Amin, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi kemarahan dan rumput liar yang ada di dalamnya. Kita harus mengampuni seperti Allah telah mengampuni kita. Saya akan membacakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, dalam perumpamaan tentang pengampunan, Yesus menggunakan seorang hamba yang tidak murah hati. Ketika sang raja membuka bukunya, kemudian dia menemukan ada hamba yang berhutang kepadanya dengan jumlah yang sangat besar. Jumlahnya 10.000 talenta. Pada zaman itu 10.000 talenta dapat dikumpulkan dengan bekerja 60 juta jam. Atau 60 juta hari, saudara. Lama sekali karena kurang lebih sekitar 60 juta dinar. 1 dinar upah pekerja 1 hari. Jadi perlu 60 juta hari untuk mengumpulkan 10.000 talenta. Jumlah yang sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba itu tidak mungkin dapat mampu
membayarnya. Ketika mau ditagih sama rajanya, apa yang dikatakan? Hamba itu tersungkur dan apa saudara? Memohon belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, dia memohon belas kasihan menggunakan kata makrotumason. Makrotumason artinya apa? Makrotumason artinya perpanjangan, pengunduran waktu atau penundaan. Makanya dia berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Misalkan saya pinjam 100 kepada saudara. Kemudian dalam beberapa hari saudara datang kepada saya dan nagih utang itu. Aduh, sabar ya, nanti saya akan bayar beberapa hari lagi. Nah itu makrotumason. Jadi meminta pengunduran waktu. Saudara bisa dipahami sampai di sini saudara ya. Hamba itu meminta waktu lebih lama supaya hutangnya bisa dibayar. Supaya dia punya cukup waktu untuk mengumpulkan uang. Sebetulnya itu hutang terlalu besar. Hamba itu gak bisa bayar saudara. Makanya kemudian ketika hamba itu memohon pengunduran waktu. Sang raja melihat bahwa dia berbelas kasihan. Akhirnya kemudian sang raja memberikan pengampunannya. Dihapuskan hutang-hutangnya. Tetapi ada mispersepsi saudara. Bagi hamba itu rajanya tidak melunaskan hutangnya. Tetapi apa? Makrotumason. Hanya menunda sampai waktu yang ditentukan supaya dia punya cukup uang dan bisa bayar. Tetapi padahal si raja itu betul-betul menghapuskan, melunaskan hutangnya. Bukan perpanjangan yang diminta seperti hamba itu. Jadi di sini saudara kita melihat hamba ini gagal untuk memahami pengampunan yang diberikan oleh raja. Bagi hamba ini bukan pengampunan total, tetapi apa? Sebuah perpanjangan, penundaan. Jadi enggak benar-benar diampuni. Itulah yang diminta sang hamba. Ketika dia gagal untuk memahami pengampunan daripada sang raja, apa yang terjadi? Dia juga tidak mampu mengampuni orang lain. Nah kita baca di dalam ayat yang selanjutnya saudara. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-28 ayat yang dan 30. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. 100 hari kerja saudara. Ini enggak cukup besar lah, enggak besar-besar amat dibandingkan dengan 10.000 talenta. 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Ini kata yang sama, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Hamba yang berhutang ini juga menggunakan kata makrotumason, berikan perpanjangan waktu saudara. Nah kemudian tetapi hamba ini tidak mau memberikannya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hamba ini menagih uang dari hamba yang berutang 100 dinar, jumlah yang tidak banyak. Kenapa saudara? Karena dia tidak memahami pengampunan yang pertama yang diberikan oleh sang raja. Karena dia tidak benar-benar menerima pengampunan dari sang raja. Dia mendapatkan apa yang dia minta. Dalam pikirannya dia apa saudara? Perpanjangan. Penundaan, bukan pengampunan yang sebetulnya raja itu sudah berikan. Karena dia pikir raja memberikan penundaan, maka dia perlu waktu, perlu untuk mencari. Di mana dia mencari uang itu saudara? Di hamba yang berhutang 100 dinar. Dia paksa supaya dapat uang dan uang itu nanti dia juga bisa pakai untuk membayar rajanya. Padahal kalau kita mengerti saudara, ketika kita menyadari betapa hutang kita begitu besar di hadapan Allah dan Tuhan Yesus sudah melunaskan hutang kita. Kita akan lebih mudah, bahkan kita mudah sekali untuk mengampuni orang lain. Amin saudara. Kenapa? Dosa kita yang besar saja sudah diampuni. Apalagi dosa manusia yang kecil kepada kita. Mudah saja.
Jadi saudara, saya mau katakan kegagalan kita menerima pengampunan kepada orang lain. Saudara, perhatikan kesimpulan Yesus dari perumpamaan ini sangat mencengangkan kita. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-31 sampai 35. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Tapi dia tidak memahaminya. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saya tutup dengan kutipan Katekismus Heidelberg halaman 264. Dikatakan demikian, tetapi tidak ada orang Kristen yang real, yang tidak mengampuni. Karena Allah yang sama yang mengaruniakan kita pengampunan sebagai karunia yang cuma-cuma, juga memberikan kepada kita karunia Roh Kudus-Nya secara cuma-cuma. Dan ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati kita dan memperbaruinya, tidaklah mungkin bagi kita untuk tetap tidak mengampuni. Orang Kristen pasti mengampuni. Amin, saudara. Ada satu lagu saya terganggu sekali dengan lirik lagu itu, dikatakan demikian. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dia minta pengampunan Tuhan karena dia nggak mampu mengampuni orang lain. Ini nggak benar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Amin, saudara. Firman Tuhan keras, tapi kita bersyukur Roh Kudus ada di dalam kita dan kita diberikan kemampuan. Orang Kristen yang real, yang benar, yang sejati pasti mengampuni. Tidak ada kebencian di dalam hati, yang ada adalah keinginan terus untuk memberikan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, terima kasih hamba-Mu terbatas berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami percaya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan, ada kasih, ada kedaulatan Allah yang memimpin kami. Kami percaya apapun yang terjadi hari ini Saudara Tuhan, kami bersyukur ketika kami mempercayai kedaulatan Tuhan, ketika kami memiliki kasih yang besar, ketika kami memahami pengampunan Allah yang sungguh luar biasa. Kami boleh menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari setiap kemarahan, bahkan rumput-rumput liar kemarahan yang mungkin menetap di dalam hati. Engkau cabut pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.